Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauzi, dengan NPM 20330051561646 Fakultas Hukum. Di sini saya mau menjelaskan apa itu hukum laut, udara, dan luar angkasa. Hukum laut, udara, dan luar angkasa adalah cabang hukum internasional yang mengatur penggunaan dan pengelolaan laut, udara, dan luar angkasa. Hukum ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut, udara, dan luar angkasa secara adil, berkelanjutan, dan damai. Hukum laut mengatur penggunaan dan pengelolaan laut, termasuk laut lepas, zona ekonomi eksklusif atau ZEI atau Z, dan perairan perdalaman. Hukum laut internasional yang paling penting adalah Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS mengatur berbagai hal terkait laut, termasuk batas-batas laut, kebebasan navigasi, hak lintas damai, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut. Hukum udara mengatur penggunaan dan pengelolaan udara, termasuk ruang udara di atas wilayah negara. Hukum udara internasional yang paling penting adalah Konvensi Chicago tentang penerbangan sipil internasional 1944. Konvensi Chicago mengatur berbagai hal terkait penerbangan udara, termasuk kedaulatan negara di ruang udara, kebebasan penerbangan sipil, keselamatan penerbangan, dan perlindungan lingkungan udara. Hukum luar angkasa mengatur penggunaan dan pengelolaan luar angkasa, termasuk bulan dan benda-benda luar angkasa lainnya. Hukum luar angkasa internasional yang paling penting adalah Perjanjian Luar Angkasa. Perjanjian luar angkasa mengatur berbagai hal terkait luar angkasa, termasuk kedaulatan negara di ruang angkasa, kebebasan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, pemanfaatan sumber daya luar angkasa, dan perlindungan lingkungan luar angkasa. Ada beberapa prinsip dasar hukum laut, udara, luar angkasa. Pertama, kedaulatan negara. Setiap wilayah memiliki kedaulatan penuh atas wilayah, termasuk laut, luar angkasa di atas wilayahnya. Kebebasan navigasi. Semua negara memiliki kebebasan untuk berlayar di laut lepas dan untuk terbang di ruang angkasa internasional. Kebebasan eksploitasi dan penggunaan. Semua negara memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya laut, udara, dan luar angkasa. Perlindungan lingkungan. 3. Semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut, udara, dan luar angkasa. Hukum laut, udara, dan luar angkasa terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat internasional. Hukum ini memainkan peran penting dalam memastikan pemanfaatan laut, udara, dan ruang angkasa secara adil, berkelanjutan, dan damai. Berikut adalah unsur-unsur hukum laut, udara, dan luar angkasa. Hukum laut. Batas-batas laut. Laut dibagi menjadi beberapa zona, termasuk laut lepas, zona ekonomi eksklusif Z, zona kontigu, dan perairan perdalaman. Setiap zona memiliki aturan dan ketentuan sendiri. Pertama, kebebasan navigasi. Semua negara memiliki kebebasan untuk berlayar di laut lepas. Hal ini termasuk kebebasan untuk berlayar, menangkap ikan, dan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut. Hak lintas damai. Semua kapal
termasuk kapal perang, memiliki hak untuk melintasi perairan dan teritorial negara lain secara damai. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Semua negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut, termasuk ikan, minyak bumi, dan gas alam. Perlindungan lingkungan laut. Semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut. Untuk hukum udara, kedaulatan negara di ruang udara. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal ini mencangkup hak untuk mengizinkan atau melarang penerbangan di luar udara, di ruang udara. Kebebasan penerbangan sipil. Semua negara memiliki kebebasan untuk terbang di ruang udara internasional. Hal ini mencangkup kebebasan untuk terbang untuk tujuan sipil, seperti transportasi, penumpangan, dan kargo. Keamanan penerbangan. Yang kedua, keamanan penerbangan. Semua negara memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan penerbangan di wilayahnya. Yang ketiga, perlindungan lingkungan udara. Semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan udara. Selanjutnya, untuk luar angkasa. Kedaulatan negara di ruang angkasa. Tidak ada negara yang memiliki kedaulatan di ruang angkasa. Ruang angkasa dianggap memiliki milik bersama umat manusia. Pertama, kebebasan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Semua negara memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan menggunakan ruang angkasa. Hal ini termasuk kebebasan untuk meluncuri satelit dan objek antariksa lainnya. 2. Pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Semua negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya ruang angkasa, tetapi harus dilakukan dengan secara yang berkelanjutan dan tidak merusak. Yang ketiga, perlindungan lingkungan ruang angkasa. Semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan ruang angkasa. Hukum laut dan luar angkasa. Hukum laut, udara, dan luar angkasa merupakan bidang hukum yang kompleks dan terus berkembang. Hukum ini memainkan peran penting dalam memastikan pemanfaatan laut, udara, dan ruang angkasa secara adil, berkelanjutan, dan damai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.